Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Amelia dengan NIM 230511145. Perkenalkan, saya Firunisa Sauterdua dengan NIM 230511150. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek IoT yang berjudul Sistem IoT Optimalisasi Presisi Kesehatan Tanah pada Tanaman Padi berbasis TSP32. Sebelum masuk ke pembahasan teknis, saya ingin menyampaikan latar belakang mengapa proyek ini penting. Di Indonesia, pertanian padi masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Namun, para petani sering mengalami kesulitan dalam menentukan kondisi tanah yang optimal untuk tanaman padi mereka. Pemberian air dan pupuk masih dilakukan secara manual dan tidak terukur dengan baik. Padahal kita tahu kualitas tanah sangat mempengaruhi hasil panen. Petani butuh sistem monitoring real-time yang bisa membantu mereka mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan berbasis data. Nah, disinilah ide proyek ini muncul. Kami mengembangkan sistem IoT yang mampu memonitor 8 parameter penting kesehatan tanah secara otomatis dan real-time. Selanjutnya, pada bagian komponen dan rangkaian alat akan dijelaskan oleh rekan saya, Firunisa Salsabila. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan teknis mengenal komponen dan rangkaian alat yang digunakan dalam sistem ini. Yang pertama, saya menggunakan microcontroller utama. Sebagai otak dari sistem ini, kami menggunakan ESP32, yang dimana DevKit V1 Kenapa ESP32? Karena microcontroller ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, ESP32 sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi sangat cocok untuk aplikasi IoT. Yang kedua, ESP32 memiliki 8 channel ADC atau analog to digital converter yang memungkinkan kita membaca banyak sensor analog sekaligus. Dan yang ketiga, ESP32 bekerja dengan tegangan 3,3 volt yang cukup efisien untuk aplikasi outdoor seperti pertanian. Lalu ada sensor-sensor input. Kami menggunakan 8 parameter monitoring yang sangat penting untuk kesehatan tanah padi. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama ada sensor pH tanah yang terhubung ke pin GPI 304. Pin GPI 304 atau DP34. Yang dimana sensor ini mengukur tingkat kesamaan atau kebasahan tanah. Range optimalnya untuk tanaman padi adalah pH 5,5 sampai 7.0. Kenapa pH itu penting? Karena pH yang tepat akan memaksimalkan penyerapan nutrisi oleh akar tanaman. Lalu yang kedua ada sensor kelembapan tanah yang terhubung ke pin 36. Kami menemukan masalah di mana pembacaan sensor selalu menunjukkan nilai 0,00. Setelah troubleshooting, ternyata GPI 35 pada ESP32 memiliki keterbatasan untuk pembacaan ADC. Jadi kami pindahkan ke GPI 36 yang lebih stabil. Sensor ini mengukur kadar air yang dalam pada tanah dengan range optimal 60-90%. Ini penting untuk menjelang tanaman kekeringan atau justru kelebihan air. Lalu yang ketiga ada sensor konduktivitas elektrik atau IC. Di GPI 32, sensor ini mengukur kemampuan tanah mengantarkan listrik yang merupakan indikator konsentrasi garam dan nutrisi terlarut dalam tanah. Range optimalnya untuk padi adalah 0,4 sampai dengan 2.0 Siemens per meter. Lalu yang keempat dan kelima dan keenam ada sensor NPK, sensor nitrogen di GPI 33, sensor fosfor di GPI 25, dan sensor kalium di GPI 26. NPK
Mereka ini adalah trion bergesi Maroko yang sangat vital. Nitrogen untuk pembunuhan daun dan batang dengan range optimal 40 sampai 60 ppm dengan range 20 sampai 20 ppm dan kalium untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dengan range 40 sampai 60 ppm. Selanjutnya akan saya bacakan tentang komponen yang ketujuh, yaitu ada sensor suhu tanah di GTI 27. Nah, sensor ini mengukur suhu tanah dengan range optimal 25 sampai 35 derajat Celcius. Suhu tanah sangat mempengaruhi aktivitas mikroorganisme yang penting untuk kesuburan tanah. Jadi, dari total keseluruhan yang kami monitor secara simultan dan real time ini adalah untuk mengukur 8 parameter yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Lanjut pada komponen output dan aktuator. Untuk menampilkan data, kami menggunakan LCD 20x4 dengan modul I2C. Di sini. LCD ini terhubung ke pin 21 untuk SDA dan pin 22 untuk SLC. Kenapa pakai I2C? Karena dengan protokol I2C kita hanya butuh 2 kabel data saja, sangat efisien. LCD ini menampilkan data dalam 3 halaman yang bergantian setiap 3 detik. Halaman pertama menampilkan pH, kelembapan, suhu, dan EC atau electric concentration. Halaman kedua menampilkan status NPK dan halaman ketiga menampilkan status aktuator dan sistem. Untuk sistem otomasi, kami menggunakan 2 relay modul. Relay pertama di GTI 13 mengontrol pompa air. Relay ini akan aktif secara otomatis ketika kelembapan tanah turun di bawah 40%. Ada LED biru sebagai indikator visual saat pompa menyala. Lalu ada relay kedua di GTI 12 mengontrol katup pupuk. Relay ini akan aktif otomatis ketika kandungan nitrogen mulai di bawah 40 ppm. Ada LED hijau sebagai indikator visual saat katup pupuk terbuka. Lalu ada skema warning untuk power supply. Semua sensor analog terdapat tegangan 3,3 volt dari ESP32. Sementara relay modul mendapat 5 volt dari pin FIN ESP32 karena relay butuh tegangan lebih tinggi. Yang penting semua ground atau GND harus berhubungan bersama. Ini yang kita sebut common ground. Untuk komunikasi LCD menggunakan protokol I2C yang hanya butuh 2 kabel data. Sensor-sensor analog langsung terhubung ke pin ADC SP32 dan relay dikontrol dengan sinyal digital high atau low dari SP32. Lalu pada bagian sistem pemrograman akan dijelaskan oleh Ridinsa. Dalam pemrograman, kami menggunakan 2 library utama. Yang pertama ada Liquid Crystal 12C untuk mengontrol LCD dengan protokol 12C dan Wear untuk komunikasi 12C. Kode pemrograman ditulis menggunakan Arduino IDE dan bisa disimulasikan di WAPI sebelum implementasi ke hardware asli. Struktur program terbagi menjadi 2 fungsi utama, yaitu fungsi setup yang berjalan sekali saat ESP32 pertama kali dinyalakan. Di sini kita mengatur baud rate serial 115200, inisialisasi LCD dengan tampilan welcome screen.
Dan yang penting kita set semua pin relay sebagai output dan pastikan relay dalam kondisi off saat startup. Untuk kenyamanan agar pompa atau pupuk tidak langsung nyala begitu sistem dihidupkan. Lalu ada fungsi loop untuk jantung dari program yang berjalan terus-menerus. Di sini kita baca semua sensor setiap 2 detik. Kenapa 2 detik? Untuk efisiensi dan tidak membebani prosesor. Lalu kita update tampilan LCD setiap 3 detik. Dengan rotasi 3 halaman berbeda, semua ini dilakukan tanpa menggunakan delay blocking. Jadi sistem tetap responsif. Lalu kita menggunakan algoritma pembacaan sensor. Untuk membaca sensor analog kita menggunakan teknik mapping. ESP32 memiliki ADC 12 bit. Artinya nilai pembacaan berkisar dari 0 sampai 4095. Nilai mentah ini kita mapping ke nilai yang kita butuhkan. Misalnya untuk pH kita mapping nilai 0 sampai 4095 menjadi 0 sampai 1400. Lalu dibagi 100 untuk mendapat nilai pH dalam skala 0 sampai 14. Tapi kita constrain lagi menjadi 4.0 sampai 9.0 karena sensor pH biasanya hanya akurat di range itu. Untuk kelembapan kita mapping langsung 0 ke 4095 menjadi 0 ke 100%. Kami juga menambahkan random noise kecil pada beberapa sensor untuk mensimulasikan kondisi real di lapangan. Karena sensor di dunia nyata tidak pernah memberikan nilai yang benar-benar stabil. Lalu ada sistem kontrol otomatis. Ini adalah bagian yang menarik. Sistem kami memiliki logic control otomatis yang sederhana tapi efektif. Untuk pompa air, logiknya adalah jika kelembapan tanah kurang dari 40%, maka nyalakan pompa dengan mengirim sinyal high ke relay pompa. Begitu kelembapan kembali normal, pompa akan mati otomatis. Untuk pupuk, logiknya adalah jika kandungan nitrogen kurang dari nilai minimumnya yaitu 40 ppm, maka buka katup pupuk dengan mengirim sinyal high ke relay pupuk. Logik ini berjalan setiap 2 detik, jadi sistem sangat responsif terhadap perubahan kondisi panas. Lalu ada sistem multi-display, yang dimana LCD kami menampilkan 3 halaman berbeda yang bergantian setiap 3 detik. Halaman pertama menampilkan parameter utama, pH, kelembapan, suhu tanah, dan AC. Halaman kedua fokus ke status NPK lengkap dengan nilai masing-masing dalam satuan ppm. Dan halaman yang ketiga menampilkan status saturator, apakah pompa pupuk sedang aktif atau tidak, plus status WiFi untuk pengembangan ke depan. Lalu yang terakhir ada serial monitoring. Selain tampilan di LCD, semua data juga dikirim ke serial monitoring setiap 2 detik dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca. Ini sangat berguna untuk login data jangka panjang dan debugging saat development. Lalu bagian ketiga ada penggunaan sistem, yang dimana pertama ada untuk petani langsung. Sistem ini memberikan monitoring real time kepada petani, bisa mengetahui kondisi tanah setiap saat tanpa harus melakukan tes manual yang ribet dan mahal. Data yang ditampilkan akurat dan terukur, bukan lagi hanya mengandalkan feeling atau pengalaman semata. Yang kedua, sistem ini membantu pengambilan keputusan cepat. Petani langsung tahu kapan harus memberi air, kapan harus memberi pupuk, dan seberapa banyaknya. Ini menjaga pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan waktu kerja petani. Yang ketiga ada sistem user friendly. LCD display mudah dibaca, bahkan untuk petani yang tidak terbiasa dengan teknologi, tidak perlu smartphone atau koneksi internet untuk melihat data dasar. Cukup lihat LCD dan indikator LED sudah tahu kondisi sistem. Lalu ada untuk produktivitas pertanian. Untuk produktivitas pertanian, dari sisi produktivitas, sistem ini punya dampak signifikan. Yang pertama adalah otomatisasi irigasi. Pompa air bekerja otomatis saat tanah mulai kering.
Ini menjaga konsistensi kelembapan tanah yang sangat penting untuk pertumbuhan padi. Lalu kedua ada manajemen pemupukan presisi. Ini yang kita sebut precision farming, pupuk diberikan berdasarkan kebutuhan aktual tanah, bukan asal tabur. Lalu yang ketiga ada preventif terhadap masalah. Sistem ini bisa deteksi dini kekurangan nutrisi sebelum tanaman menunjukkan gejala visual. Monitoring pH mencegah tanah terlalu asam atau terlalu basah dan suhu tanah terjaga dalam range optimal untuk mikroorganisme tanah. Lalu selanjutnya ada manfaat sistem yang kami gunakan. Kalau tadi kita bahas kegunaan, sekarang kita lihat manfaat yang lebih luas dari sistem ini. Pertama adalah manfaat ekonomi. Dari sisi ekonomi ada beberapa poin penting. Yang pertama, penghematan biaya operasional. Lalu yang kedua ada peningkatan hasil panen. Yang ketiga ada return on investment atau ROI. Estimasi biaya untuk komponen sistem ini sekitar 1.500.000 sampai 2.500.000 rupiah untuk skala kecil. Break-even point atau baik modal diperkirakan dalam 2 sampai 3 musim tanam. Lalu ada manfaat lingkungan. Sistem ini juga ramah lingkungan. Yang pertama mendukung sustainability farming dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia berlebihan. Kita mencegah pencemaran air tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Lalu yang kedua ada konservasi sumber daya. Efisiensi penggunaan air sangat krusial mengingat sumber air bersih semakin terbatas. Lalu yang ketiga ada kesehatan tanah jangka panjang. pH yang terjaga membuat mikroorganisme tanah tetap sehat. NPK yang seimbang memastikan kesuburan tanah berkelanjutan dan mencegah degradasi tanah yang sering terjadi akibat pertanian intensif. Lalu ada manfaat sosial, yang pertama edukasi petani, kedua peningkatan kesejahteraan, dan ketiga kontribusi terhadap food security. Di sini sudah dijalankan sistemnya, bisa dilihat seperti ini. Untuk hasil data sensor tanahnya dengan pH 4, nitrogen 3, dan lain-lain. Akan muncul juga di LCD ini. Lalu untuk saran pengembangan lanjutan, karena kami menyadari pada proyek ini masih banyak kekurangan, jadi saya menyarankan untuk upgrade hardware. Untuk hardware bisa ditambahkan beberapa sensor lagi seperti sensor cahaya atau LUX meter untuk monitoring intensitas cahaya yang penting untuk fotosintesis optimal. Untuk akuator bisa ditambahkan servomotor untuk pengaturan aliran pupuk yang lebih presisi. Untuk power management sangat disarankan untuk menambahkan solar panel plus baterai agar sistem bisa beroperasi off-grid di area remote yang tidak ada listrik. Lalu ada konektivitas IoT Cloud. Pengembangan paling penting adalah integrasi dengan cloud. Kita bisa gunakan platform seperti Blink IoT yang menyediakan dashboard mobile app untuk remote monitoring, ThinkSpeak untuk data login dan analitik berbasis cloud, Firebase untuk real-time database dan notifikasi push atau MQTT broker untuk komunikasi antar device yang efisien. Dengan fitur remote access, petani bisa monitoring dari smartphone Android atau iOS dari mana saja, bahkan bisa kontrol relay dari jarak jauh. Sistem bisa dikirim notifikasi melalui WhatsApp atau Telegram saat ada anomali, dan data historis bisa divisualisasikan dengan grafik yang mudah dipahami. Grafiknya bisa dilihat. Maaf. Nah, ini di sini sudah muncul ada grafik hijau-hijau. Ini bisa dilihat. Iya, ini untuk grafiknya seperti ini. Jika lihat dari walkthrough-nya, memang tidak terlalu terlihat. Di sini sudah ada data-datanya. Lalu sekian saja dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulan yang sudah kami jelaskan tadi.
Ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah proyek ini adalah inovasi yang applicable dan bisa langsung digunakan. Kami menggabungkan teknologi IoT dengan kebutuhan pertanian yang nyata di lapangan. Kedua, sistem ini mendukung sustainability, ramah lingkungan sekaligus ekonomis. Ketiga, sistem ini scalable dan expandable, bisa dimulai dari skala kecil untuk satu petani, tapi punya potensi pengembangan yang sangat luas sampai ke level komersial dan industri. Keempat, dampak atau impact yang bisa dihasilkan sangat signifikan, meningkatkan produktivitas padi nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan berkontribusi terhadap food security Indonesia. Pesan penutupnya, dengan sistem IoT ini, kita tidak hanya melakukan modernisasi pertanian, lebih dari itu, kita memberdayakan petani dengan data dan automasi. Kita memberikan tools yang tepat untuk decision making yang lebih baik. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.